walafiat dan semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Dan topik kita pagi hari ini sangat dekat dengan keseharian, yaitu waktunya mengupgrade kepribadian. Apa kira-kira pesan ataupun nasihat kebaikan yang ingin disampaikan pagi hari ini? Mangga, nanti kita juga buka interaktif di 0815 kali 4200 untuk WhatsApp ataupun di live chat Radio Digital. Boleh juga telepon 0251831250. Silakan Pak Kiai untuk menyampaikan topik kita pagi hari ini terkait dengan waktunya mengupgrade kepribadian. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashya'il mardudin ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, as-shaimin was-shaimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sekali lagi memuji syukur kepada Allah di bulan Ramadan. Tentunya kita dikumpulkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Ketika siang harinya kita berpuasa dan di malam harinya kita melaksanakan qiyamul lail atau salat tarawih, qiyam Ramadan, tadarus Al-Quran, bersedekah dan amal-amal solih lainnya semata-mata imanan wahtisaban, kita karena iman kepada Allah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung dan diterima amal ibadah kita serta menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ramadan tentu bukan hanya rutinitas yang ada setiap bulan ke-9 di dalam kalender Hijriyah, itu datang kepada kita setiap tahunnya. Namun Ramadan adalah saatnya untuk mengupgrade diri kita, kepribadian kita. Jangan sampai Ramadan datang dan lewat begitu saja, sementara kepribadian kita tidak berubah dengan hadirnya Ramadan. Kalau kita melihat fenomena sekarang ini, banyak orang yang putus asa dengan keadaan. Bahkan banyak orang yang terlena dengan kenyamanan. Itu di Ramadan kembali kita disadarkan bagaimana Ramadan ini datang kepada kita sebagai kasih sayang Allah untuk memperbaiki beberapa kesalahan dalam diri kita. Kalau ada yang kurang, maka kita perbaiki, dan yang baik kita pertahankan atau kita tingkatkan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bahwa tujuan itu meskipun menggunakan kalimat la'alla, tapi karena Allah yang menyampaikan firman Allah itu berbunyi seperti itu, maka artinya adalah litahqiq, orang yang berpuasa sudah pasti menjadi orang yang bertakwa. Puasa yang bagaimana yang menjadi
seseorang memiliki kepribadian yang bertakwa, maka inilah sama-sama kita introspeksi sejauh mana kita mengupgrade diri kita. Yang pertama adalah mengupgrade spiritualitas. Spiritualitas yang dimaksud adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap saat kita merasa diawasi oleh Allah, sehingga tidak hanya puasa dalam arti menahan lapar dan haus saja, namun puasa di sini juga kita malu kepada Allah apabila mulut dan perut ini berpuasa, sementara mata, telinga, tangan kita, kaki kita tidak berpuasa. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyampaikan ada kategori saumul khusus, puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus, namun puasa menahan seluruh anggota tubuh anil asami, dari perbuatan dosa. Yang kedua adalah mengupgrade emosi kita. Bagaimana emosi yang saat kita berada di jalan macet, bahkan sehingga waktu kita banyak terbuang karena menunggu lajunya jalan. Namun disitulah orang yang berpuasa mampu mengendalikan emosi, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, apalagi mencaci maki antara satu dengan yang lain. Namun disitulah bahan untuk refleksi bahwa orang yang berpuasa itu memiliki junnah, yaitu ada perisai saat dia berpuasa, fala yarfus wala yaskhab, jangan sampai berkata yang kotor atau berkata kasar, teriak-teriak dan sebagainya. Bahkan jika ada yang mencaci makinya, jika ada yang mengajak bertengkar kepadanya, falyakul inni shaim, katakanlah bahwa aku sedang berpuasa. Disinilah puasa mampu mengendalikan emosi. Yang ketiga adalah puasa dapat mengupgrade kepedulian sosial. Tentu hal ini kita sadari bagaimana rasanya lapar. Meskipun lapar ini hanya ditunda, namun terasa terutama mendekati buka puasa. Saat buka puasa hidangan sudah ada di depan, namun di situ kita masih menahan untuk tidak memakannya karena belum saatnya berbuka puasa. Apalagi ketika di siang hari bolong saat panas-panasnya, kita menahan diri untuk tidak minum, menahan diri untuk tidak makan, semata-mata karena Allah. Di situ menyadari bagaimana saudara kita yang setiap saat mungkin susah menemukan makanan, susah menemukan minuman, bahkan pakaian yang layak, maka muncullah kepedulian sosial, empati dari diri kita. Melatih puasa ini sekaligus mengupgrade diri kita untuk lebih peduli kepada sesama. Yang keempat adalah integritas. Dapat melatih diri kita untuk berintegritas. Bagaimana kita sebenarnya puasa ini oleh Allah diawasi, namun Allah itu maha gaib. Bisa jadi saat orang yang belum sampai pada level kejujuran, dia akhirnya masuk ke dalam kamar, di situ mokel atau buka puasa di siang hari, namun keluar kamar sudah dalam keadaan bersih mulutnya, bahkan kering bibirnya, dan dia menganggap bahwa dia aman, karena orang lain menganggapnya berpuasa. Padahal disitulah dilatih kejujuran. Maka orang yang berpuasa, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu. Meskipun atasannya tidak ada, dia akan dengan baik, dengan aktif, dengan rajin bekerja tanpa ada pengawasan sekalipun. Yang kelima adalah puasa dapat melatih gaya hidup, sekaligus mengupgrade diri kita bahwa gaya hidup yang itu sifatnya terkadang belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu adalah apa yang kita butuhkan,
untuk sahur, untuk buka. Namun keinginan biasanya lebih dari itu, sehingga terlihat ketika buka puasa bahwa keinginan itu ingin dipenuhi semua hidangan di meja, namun sebenarnya yang dimakan tidak terlalu banyak. Dan tentu disinilah kita merefleksikan, kita introspeksi bahwa Allah sangat tidak menyukai dengan al-mubadzir, memboroskan harta, menyia-nyiakan harta, sehingga kita based on atau berdasarkan dalam hal ini gaya hidup kita dengan kebutuhan, bukan keinginan hawa nafsu. Sekaligus 3 langkah yang harus kita lakukan dalam hal ini adalah bagaimana ibadah harian kita, bagaimana kita dapat menahan lisan, tidak hanya lisan secara bicara, tapi juga lisan digital dalam tulisan. Tidak hanya penglihatan kita secara langsung, tapi juga penglihatan dalam bermedsos. Nah, itu kita jaga. Dan yang ketiga adalah kita rutinkan bersodakoh, sehingga mampu semuanya mengupgrade kepribadian kita di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Kiai untuk pemaparan awal yang sudah disampaikan terkait dengan topik kita pagi ini adalah waktunya mengupgrade kepribadian, ya. Jadi intinya memang memperbaiki kepribadian bukan sekedar pilihan, tapi memang menjadi sebuah kebutuhan untuk kita gitu ya, dan bisa dimulai juga dari hal-hal sederhana. Baik, beberapa atensi sudah kami terima di WhatsApp 0815 kali 4200, kita sapa ya Pak Kiai ya. Yang pertama ada Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Kiai dan juga kru RRI Bogor serta para pendengar setia Mutiara Pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Nah, mengenai puasa ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa kelak di hari kiamat ada umat Nabi yang ditolak diberi syafaat Rasulullah SAW. Alasannya karena orang tersebut memusuhi bulan Ramadan. Bagaimana konteksnya atau bagaimana maksudnya Pak Kiai mengenai memusuhi bulan Ramadan itu? Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Yang pertama, saya belum mengetahui redaksi hadisnya tentang memusuhi bulan Ramadan. Namun apabila melihat konteks maknanya, bahwa memusuhi Ramadan adalah tidak suka dengan hadirnya bulan Ramadan. Bisa jadi ketika Ramadan hadir yang harusnya kita mengupgrade diri kita, dia malah sebaliknya, tidak peduli dengan Ramadan, cenderung untuk musuhinya, sebab harusnya dia bekerja di siang hari berjualan, namun ketika Ramadan tiba dia menganggap Ramadan sebagai ancaman yang akan mengurangi penghasilannya. Nah, orang-orang seperti ini ketika kebanyakan orang gembira dengan hadirnya Ramadan, saatnya memanen pahala, saatnya mengupgrade diri atau kepribadian, sementara dia memusuhinya dan dia mengotori Ramadan, dan dia akhirnya tergelimang atau masuk dalam jebakan-jebakan godaan-godaan setan yang mana tidak memperdulikan kesucian Ramadan. Dia buka di siang harinya, kemudian dia melakukan untuk menggoda orang yang berpuasa dengan berjualan, sampai-sampai dia pun akhirnya di malam harinya tidak beribadah, tidak melakukan kepedulian sosial dan lain-lain, sama sekali tidak mencerminkan orang-orang yang beriman, maka wajar tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Untuk Bapak Abdul Muji sudah terjawab ya. Dan berikutnya ada Pak Ono di Ciparigi Bogor Utara. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz. Tapi ini pertanyaannya kita singkat saja ya. Intinya adalah dalam keyakinan kita mengenal akal, logika, panca indera, pengalaman, dan bukti. Namun dalam filsafat ada konsep infinite regress ya. Jawaban selalu melahirkan pertanyaan baru.
Dalam agama seringkali ujungnya dikembalikan kepada Allah. Lalu bagaimana pandangan Pak Ustadz? Tuhan menciptakan manusia atau manusia menciptakan konsep Tuhan? Bagaimana cara bijak memahami hal ini? Apakah kepribadian yang dibangun dengan iman dan ilmu, terutama mengikuti teladan para nabi, adalah jalan yang benar untuk memahami kehidupan dan misteri ilahi? Silahkan dijawab, Pak Kiai. Terima kasih. Ya, terima kasih Marisa. Ini pertanyaan yang harus dengan logika juga ini. Ya, betul. Mangga, Pak Kiai. Baik, memahami agama tentu ada sebagian orang yang cukup dengan dalil atau teks. Ada juga yang memahami harus masuk ke dalam logika. Dan tentunya agama itu memang ya tidak akan bertentangan dengan logika. Ya, namun kerap kali logika tidak mampu menjangkau pesan-pesan agama. Sehingga kita yakin bahwa kita itu diciptakan oleh Allah, dan kita yakin bahwa Tuhan kita Allah sangat sayang kepada hambanya, memberikan rambu-rambu yang itu adalah untuk agar hamba-hambanya kembali kepadanya, ya, saat di dunia melakukan kebaikan-kebaikan, saat di akhirat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga konsep-konsep agama termasuk puasa itu adalah bukti kasih sayang Allah yang apabila kita memahaminya, maka itu sejalan dan selaras dengan nilai-nilai universal, nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai integritas, dan menjadikan kita bahagia, beruntung, dan menang dalam arti episode di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Baik, semoga untuk Pak Onoy sudah puas ya dengan jawaban yang disampaikan ya. Kemudian juga kita ke Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Izin bertanya, puasa di bulan Ramadan itu memang kewajiban semua umat Islam supaya bisa menahan lapar, haus, ya, juga menjaga lisan dan kepribadian kita dari perilaku yang kurang baik. Apakah itu bisa menghapus dosa-dosa kita? Wassalamualaikum, mohon pencerahan. Ya, terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang. Ini puasa tentunya adalah ibadah yang istimewa. Bagaimana tidak, sebagaimana dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal manusia adalah untuknya, ya, kelihatan secara zahir itu kembali kepadanya, kecuali puasa. Puasa itu adalah ibadah rahasia. Seseorang terlihat bagaimana dia meninggalkan makan dan minum, meskipun tidak ada satupun yang ada di sampingnya, dia tidak mau menyentuhnya karena merasa Allah selalu mengawasinya. Maka karena ibadah puasa itu karena Allah, karena keimanan, dia menahan mulutnya, menahan matanya, dan seterusnya dari perbuatan maksiat, maka ana ajzi bihi, kata Allah dalam hadis qudsi ini, aku akan membalasnya. Dan balasan itu dalam hadis yang lain disebutkan, antara lain adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka dengan puasa dan Ramadan itu secara bahasa artinya panas, kepanasan Ramadan artinya dapat melebur dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa sogoir, dosa-dosa kecil, dan dosa besar tentunya kita dengan bertobat akan diampuni Allah. Maka dengan demikian puasa di siang hari maupun qiyam Ramadan, salat sunnah, amalan lainnya, ya, yang itu mendekatkan diri pada Allah di bulan Ramadan, itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Saatnya kita mensucikan diri di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita bacakan lagi Pak Kiai, atensi dari Bapak Adun di Curug Mekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semua pendengar setiap Pro 1 RRI Bogor senantiasa semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk RRI Bogor
yang selalu bersinergi juga untuk memandu acara. Kemudian untuk Pak Kiai yang selalu ikhlas ridho membagikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Amin. Pak Adul di Kukupu RT 5 RW 9. Pertanyaannya, bagaimana cara memperbaiki karakter yang buruk di bulan suci Ramadan? Dan apa yang harus dilakukan ketika saya mudah marah saat puasa? Apakah ada amalannya supaya tidak mudah marah? Terima kasih Pak Kiai dan juga Kru RRI. Selalu bersemangat katanya walaupun hujan terus di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Adun di Kukupu. Ya, di sini tentang karakter. Memang karakter ini adalah bagian daripada tabiat yang sangat sulit kita rubah secara sekaligus. Ya, maka Ramadan itu hadir tentunya berupaya keras. Ramadan dengan Ramadannya ingin mengubah karakter buruk kita. Namun Ramadan dengan Ramadannya tidak bisa mengubah kalau kita tidak mengubah diri kitanya. Makanya secara perlahan kita dapat mengubah meskipun tidak secara sekaligus, ya, secara langsung selesai, namun secara bertahap gradual kita merubahnya. Contoh dengan cara bagaimana saat marah biasa sambil mukul, ya sekarang tidak usah mukul tangannya, cukup dengan mulutnya saja. Nah, udah sampai di situ, ditingkatkan lagi, cukup dengan matanya saja, mulutnya diam. Berikutnya ditingkatkan lagi, bagaimana matanya juga tidak dalam kondisi marah, mulutnya, tangannya, sehingga ini semuanya lillahi ta'ala. Dan orang yang seperti ini nanti akan mampu tidak hanya di bulan Ramadan, karena sebulan itu bagi orang beriman luar biasa pelatihan ini, karena berat dikendalikan. Mengendalikan itu berat, karena apalagi sudah menjadi kebiasaan. Maka kalau hanya menahan lapar dan haus, itu insya Allah mudah. Ada juga yang tidak kuat untuk menahan lapar dan haus, ya, maka naik level. Bagi yang sudah kuat menahan lapar dan haus, level kepada puasa yang menahan maksiat. Yang sudah bisa menahan maksiat, levelnya naik, dinaikkan menjadi puasa hati, selalu hatinya terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan untuk tidak marah, ya, diantaranya adalah membaca surah An-Nas, ya, karena setan itu yang selalu menggoda diri kita. Kita membaca surah An-Nas, di samping kita juga membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbinas, sampai akhir. Itu diantaranya kita ingin terhindar dari godaan setan. Wallahu a'lam. Terakhir Pak Kiai, ada pertanyaan juga yang disampaikan oleh Fajar yang ada di Cibinong. Pak Kiai, apakah mengupgrade kepribadian itu cukup dengan menambah ilmu agama atau harus dibarengi dengan lingkungan dan pergaulan yang baru? Mohon untuk pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Kang Fajar di Cibinong. Ini untuk mengupgrade itu tentu tidak hanya secara teori, tidak hanya secara ilmu. Dalam hal ini perlu praktek. Adapun ilmu itu sudah suatu kepastian dalam arti dipelajari dan ilmu berisi konsep. Namun praktek itu disesuaikan. Ya, tadi ada yang sulit, namun kita jangan sampai mengatakan sulit kalau belum dicoba. Dicoba sesuai dengan kemampuan kita dan secara bertahap kita dapat mengamalkannya. La, ya, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Dari hal yang kecil, yang sederhana, ya, termasuk sedekah, nggak bisa besar, yang kecil tapi rutin. Untuk membaca Quran yang itu tidak bisa 1 juz per hari, bahkan ya jangankan 10
atau 21 juz per hari nggak bisa, maka usahakan kurang dari 1 juz. Nggak bisa juga setengah juz, ya sehari 1 halaman. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Dan itu semata-mata karena Allah. Dan tentunya Kang Fajar, lingkungan juga mempengaruhi. Maka pandai-pandailah memilih lingkungan. Saat kita berada di Ramadan ini, kok banyak orang-orang yang bergosip, banyak orang yang ujaran-ujaran kebencian, membahas tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka kita bergeser ke tempat lain yang itu lebih bermanfaat untuk kita dan puasa kita. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sudah dijawab langsung oleh Pak Kiai, yang semoga pesan kebaikan ini bisa diamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih punya waktu sekitar 2 menit ke depan Pak Kiai. Mungkin sebagai penutup juga, kira-kira secara singkat kesimpulan yang ingin disampaikan dalam topik kita pagi hari ini terkait tadi dengan waktunya mengupgrade kepribadian. Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Marisa. Untuk ini adalah materi yang sebenarnya sulit ya bagi saya pribadi dan keluarga. Namun kita ingin bahwa berbagi ilmu untuk mengamalkan, hayu sama-sama. Bukan berarti kami lebih pandai atau lebih baik dalam hal pengamalan. Kita mohon pada Allah, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui, khususnya puasa Ramadan ini. Semoga menjadi puasa yang istimewa, berbeda dengan puasa tahun-tahun sebelumnya, mampu mengupgrade diri kita, sehingga puasa tidak hanya rutinitas, namun mampu mengubah kepribadian kita sebagai transformasi secara individu untuk bisa sampai kesolehan secara pribadi maupun sosial. Dengan begitu kita ingat bahwa sekarang ini kurangi untuk bertanya sudah berapa hari kita puasa, atau kapan lebaran, atau kapan berbuka, di mana tempat buka bersama. Maka kita sering-sering untuk bertanya atau berinteraksi dengan menyampaikan sejauh mana puasa kita mampu mengubah diri kita. Sudah amalan apa yang sudah dilakukan selama berpuasa terkait dalam hal mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Mahfud Hidayat sudah bersama kami di Mutiara Pagi RR